Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Oh iya, Mas Mohon Andro. untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Piye dan bagaimana Iya. Mbak Iya, ini saya mau minta solusi dari Mas Andro. Ini gimana aku, Mas? Hmm. Itu tentang yang kemarin kan aku pernah curhat masalah kasusku itu kemarin loh, Mas Andro. Kasus apa Mbak? Sampean baleninnya Masih saya telepon wong masih ingat? 2000 ya. Oh iya, maaf. Kan yang pernah aku dulu bilang itu yang aku lapor polisi tentang ditipu, tapi aku malah dicurigai money laundry itu kemarin loh. Oh ya, terus gimana nih? Ya, terus kan kemarin itu kan hari Selasa dia telepon lagi kan polisinya, terus ngomong sama saya, dia bilang katanya suruh ke kantor polisi ngambil laporan pernyataan yang itu laporan tentang uang saya yang ditipu itu, mereka tidak bisa memproses karena saya dicurigai money laundry, bilang gitu kan. Terus? Terus aku ngomong, saya minta maaf saya nggak bisa datang kalau sekarang soalnya hari Selasa jadwalnya aku nganter nenekku ke rumah sakit kan. Terus aku bilang ke polisinya aku minta maaf saya nggak bisa datang. Terus polisinya bilang ya udah kalau kamu nggak bisa datang, saya kirimin email, kamu balas lewat email kalau kamu tidak mau melanjutkan kasus kamu ini, kan bilang gitu ya. Terus ya udah tak balas. Habis itu sampai sekarang nggak telepon lagi. Terus saya takutnya kalau tiba-tiba mereka gerbek, soalnya dia bilang nanti kalau saya datang ke kantor polisi ngambil surat pernyataan itu dia mau nahan aku gitu. Maksudnya mungkin diinterogasi ya mungkin ya Mas. Ya nggak ada ditahan kalau sampeannya nggak salah atau sampeannya belum dinyatakan bersalah kok ditahan. Ketakutan aja sampean itu meminta keterangan. Jadi dia itu sebenarnya meminta keterangan gitu aja ben gak garai bingung. Wong kabeh panik gak sama ngomongin kayak gitu. Ditahan. Bahaya. Iya dia bilangnya we arrest you, bilang gitu loh. Saya pakai identiknya, saya nanti ditahan kayak mbak-mbak itu, diinterogasi sampai sama kayak gitu Mas. Loh iya kan, sekali lagi yang ditanyakan kan banyak. Paham nggak gitu sampe? Ya? Yang ditanyain kan banyak, ya bukan di arrest ya. Dia mau mendata gitu loh sebenarnya. Meminta informasi. Maksudnya kan kok sampai hampir 1 bulan, maksudnya kalau dia pun mereka menganggap saya itu ikut money laundry ya, maksudnya kok ya belum datang ke rumah gitu, padahal kan udah tahu alamat saya, udah tahu nomor ID saya gitu loh Mas. Kan pas waktu laporan kan mereka kan tanya. Iya. Kayak gitu. Ya gini loh berarti Mbak. Gimana? Kerja itu nggak buru-buru. Jadi kan yang ditanganin dia kan juga nggak cuma 1 sampean tok. Oh gitu. Jadi dia memprioritaskan mana yang harus segera, mana yang nanti dulu gitu loh, yang urgent. Oh iya. Jadi kayak gitu. Jadi pikiran sampean itu menurut saya nggak usah kemerungsung. Tapi sekali lagi kalau memang sampean dibutuhkan untuk menyampaikan informasi, sampean datang gitu loh. Itu kalau sampean datang, hari Minggu gitu ya. Dengerin saya ngomong dulu. Sampean datang itu kan itikat baik. Paham nggak? Iya paham. Jadi di dalam benaknya sampean itu harus ditanamkan what's going on, apa yang terjadi gitu loh. Apa sebenarnya kok mereka memerlukan saya. Nanti lama-lama malah sampean itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Kalau memang sampean ngerasa bahwa sampean tidak melakukan pencucian uang tapi nama sampean diseret-seret, kan bisa dijadikan saksi, kemudian dimintain keterangan. Sebenarnya apa sih yang terjadi terhadap datamu? Kamu kayak apa? Kamu ngelakuin apa? Kan kayak gitu tuh pertanyaannya. Bener nggak? Iya. Sampai tinggal cerita kronologisnya begini, begitu gitu. Itu chattingannya yang dulu itu udah banyak yang kehapus, maksudnya yang sama
yang nipu itu loh maksudnya Mas. Soalnya banyak yang udah kehapus. Masih ada sih dari bulan 1 itu masih ada chattingnya. Sampai terakhir bulan 6 kemarin saya diblokir itu masih ada. Tapi yang dulu-dulu itu udah kehapus. Itu nanti bisa dijadikan bukti nggak, maksudnya kalau misalnya ya kalau mereka mencurigai itu money laundry kayak gitu loh Mas. Yang paling mendasar adalah sampean itu harus datengin dulu. Itu yang paling mendasar. Ke kantor polisi ya? Sebagai bentuk itikat baik. Itu yang harus mendasari. Ya. Sampean datang. Ya, saya memenuhi panggilan nih polisinya. Nelpon saya nomornya sekian, tanggal sekian, jam sekian. Oke. Bahasanya tentang apa? Money laundry. Nama saya ini, KTP ini. Dicek sama dia kasus, tek. Oke, sampean terus didudukan. Oke, kamu kapan siap? Saya mintain keterangan. Agak membutuhkan waktu yang agak panjang. Nah, nggak langsung hari itu. Makanya terus ditanyain, oh ya nanti hari ini kamu siap-siap ya, kamu izin ke majikan bla 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 bla, karena kan dia tahu kita kerja kan. Nah, pas hari hanya sampean bawa jaket, sarapan yang genah, nanti terus ditanya-tanya. Gitu. Apa dari pertanyaan itu kan mereka akan mengolah dulu. Nggak ada tiba-tiba langsung ditahan itu. Hongkong nggak seperti itu, Mbak, gitu loh. Jadi ya kan yang saya lihat kan yang kemarin itu yang kasus money laundry kan didatengin ke rumah 4 orang polisi kayak gitu kan Mas. Jadi kan takutnya saya juga kayak gitu. Nah, itu kan pikirannya sampean. Iya, horor sendiri ya. Makanya kalau kooperatif, kalau sampeannya itu hapcok ya, kooperatif kan, hapcok, maka dia tidak akan melakukan seperti itu. Lah dia melakukan seperti itu karena mungkin panggilannya diabaikan, undangannya diabaikan. Ya bergerak dia, ada suratnya, sudah telepon 3 kali nggak diangkat, sudah ngirimin surat nggak direspon, baru karena kejahatan itu dianggap sebagai kejahatan yang serius, ya sudah. Berangkatlah mereka polisi, Mbak. Semuanya ada prosedurnya. Makanya saya bilang sama sampean, nggak perlu ragu, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya. Dihadapi, dijalani. Dia maunya apa, dia sepertinya apa. Kalau sampean merasa bahwa sampean tidak bersalah, sampean itu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu kancong. Tapi kalau sampean merasa bagian dari mereka melakukan kejahatan itu, nek sampean takut, sampean ragu, sampean wedi, ya bisa jadi dituduh. Ayo, pilih ndi. Aku ndak ngerti loh ya. Aku cuman dengerin cerita sampean di telepon loh ya. Sejatinya kan saya ndak ngerti. Bener nggak? Ya maksudnya gini, apa saya cerita aja, maksudnya gimana kasus saya, maksudnya ke sampean gitu, biar sampean bisa ngerti. Mbak Oh, nggak usah ya. Menurut saya sampean nggak perlu cerita. Saya hanya ingin membuat sampean lebih tenang kalau sampean merasa tidak bersalah. Oke? Iya, saya tidak merasa bersalah. Soalnya kan cuma dimanfaatin gitu. Saya tidak merasa bersalah. Nah itu toh. Iya. Nah, dan sampean dimanfaatin. Makanya dibutuhkan cerita, dibutuhkan ngomong, dibutuhkan diinformasikan kepada mereka. Lemeng-meng ah. Iya, paham, insya Allah paham. Gini loh, saya kalau ngajak omong dan orangnya itu takut, yang terjadi logikanya itu ndak main, Mbak. Bisa dipahami nggak? Iya, soalnya kan yang ada cuma takut dan takut gitu. Makanya saya mesti tenangin dulu, mesti sampaikan dulu, terlepas itu salah dan tidak, saya harus berbicara supaya sampean tenang dulu, karena yang tahu duduk persoalannya kan sampean. Iya. Nah, kalau ya sampean yakin merasa benar, ya sudah, penuhi itu panggilan, datengin aja. Nggak usah ragu, nggak usah takut, pamit sama majikan. Baik-baik. Hongkong itu nggak seburuk yang kita bayangin, Mbak. Sampean terlalu nonton banyak konten sehingga konten-konten. Iya.
Tiap hari konten-konten. saya nonton konten yang jenengan, Mbak, sama Miss Yuni. Itu tiap Nah. hari, tiap dari pagi sampai sore pas waktu rehat. Itu tak lihatin terus maksudnya kasus-kasus anak ini biar ya makanya intinya buat masukan gitu loh, Mas. Nah, makanya, tapi bukan berarti ketika kejadian yang seperti itu semerta-merta sampean juga begitu. Jangan Iya. jangan disamakan Ya Allah. seperti itu. Setiap case itu berbeda-beda. Ini yang harus saya sampaikan. Jangan sampai karena sampean sering nonton malah jadi sampean ketakutan. Itu keliru. Bisa dipahami nggak? Ya bener aku yang seperti yang sampai sampaikan itu loh. Hmm. Ya Allah. Jangan karena kita menonton, melihat untuk cari manfaat, malah kita jadinya ketakutan. Lah ya itu repot. Makanya kan menelaahnya, menontonnya itu sambil dipikir, nggak cuma didengerin tok. Nek didengerin tok jatuhnya begini, terpengaruh sampean. Tapi kalau Iya kadang gitu. Jadi anak-anak itu kadang-kadang ketakutannya didahulukan. Tapi tidak logika dan nalar berpikirnya yang didahulukan gitu loh. Itu yang menyebabkan kenapa sih teman-teman gampang terkena masalah. Gitu loh. Jadi memahami dalam sebuah persoalan itu langsung letterlek. Nek diomongno A yo terus engko mesti A, nek gak A salah. Lah ndak bisa begitu. Paham nggak sampean? Oh. Begitu. Iya, paham. Jadi Berarti maksudnya sampean itu nggak misalnya kasusnya money laundry itu kedepannya nggak mungkin sama kan, mungkin ada yang beda, mungkin ada yang ringan, ada yang berat kayak gitu ya Mas. Case-case-nya itu kan beda-beda. Cuman kejahatan itu tergolong money laundry gitu loh maksudnya. Oh iya. Ini ya harus dipilah-pilah, nggak boleh disamain. Modus, motif, cara bekerjanya bisa beda-beda. Kayak gini aja ya, kita ngomong maling. Nah, maling iki enek sing langsung lan-lanan. Langsung sing ngarepe dimaling dibacok. Enek-enek sing maling nyolong rekening. Enek-enek sing maling mlebu omah pas sing duwe turu. Lah kan tapi intinya semuanya kan maling. Iya. Paham nggak Cuma sampean? beda caranya, beda gitu Mas. Wis ah. Iya, insya Allah. Tak belajar tenang. Nah, tenang. Ya. Kita pingin bikin konten. Kalau di jalan ketemu polisi saya itu cuma takut langsung takut gitu loh. Ya Allah, gimana aku? Sekarang pelan-pelan begitu. Kita bikin konten itu, Mbak, supaya sampean-sampean semuanya itu justru tidak takut, justru tenang, justru bisa memahami. Bukan sampai nonton konten tambah ketakutan. Nah ini kan yang salah. Iya, salahnya ya mungkin mikirku kan kalau kasus money laundry kan itu kan hukumannya berat banget Mas. Tak lihat dari Google itu kan penjara sampai segini. Maksudnya kalau kita nggak bisa membuktikan kalau kita nggak salah gitu maksudnya. Ya sampean keweden karepe dhewe lah. Iya bener ya Allah, saya sampai gimana gitu makanya aku keweden karepe dhewe wis ta lah. Aku tak coba aku harus berani soalnya kan aku nggak salah, aku cuma dimanfaatin mereka, malah aku juga ditipu sama mereka sebenarnya kan. Nah sampean buktikan, aku harus bisa jelasin. Sampean buktikan bahwa sampean memang tidak bersalah. Buktikan perkataannya sampean dan alat-alat buktinya gitu loh. Bisa aduhnya misalnya kayak apa Mas? Soalnya kalau ATM ku udah tak tutup kan, itu udah diambil sama pihak bank, berarti gimana itu cara nanti